Buka pintu. Maya Lestari, aku tahu kau di dalam. Kalau aku bikin sekarang, kalau tak kau buka, pintu ini kuhancurkan. Buka pintu. Buka pintu. Cepat buka. Buka pintu. Cepat buka. Halo? Pak Inspektur? Ada orang masuk rumah saya tanpa izin. Buka pintu. Alamatnya Kompleks Cemerlang Blok 3 Unit 201. Maya Lestari, kau mau bunuh aku? Saya Maya Lestari, guru senior sekolah menengah yang sudah mengajar 30 tahun. Hari ini yang saya laporkan adalah putri saya sendiri, Dinda Lestari, dan menantu saya, Arga Wijaya. Di kehidupan sebelumnya, aku mengorbankan segalanya untuk mereka. Tapi mereka justru mengusirku yang sedang sakit. Wah, Bu, kenapa belum masak? Sejak ayah pergi, ibu semakin malas saja. Bu agak tak enak badan. Sepertinya demam. Dinda, bisa tolong ambilkan air? Mana ada waktu? Aku dan Arga sebentar lagi harus kerja. Niko juga harus sekolah. Ibu cepatlah masak. Oh iya, mertuaku mau datang. Kamar di rumah tidak cukup. Ibu keluar dulu, ya? Dinda, setelah diusir, penyakitku kambuh lagi. Sendirian, aku mati di kontrakan gelap itu. Dan anakku habiskan uang pensiunku hingga akhir hayat tak pernah datang. Untungnya, aku hidup kembali. Di hidup ini, aku Maya Lestari tak akan lagi menderita untuk siapapun. Maya Lestari, apa kau mau lihat kami keluarga tidur di jalanan? Buka pintu. Buka. Mengancam mati agar aku menyerah? Masih pikir aku seperti dulu, yang mudah luluh karena ikatan keluarga? Buka pintu. Ibu, apa yang kau lakukan? Tak jemput Niko sudah keterlaluan. Masih terus tak buka pintu. Ini rumahku, rumah milikku. Pintu rumahku, kubuka atau kututup, terserah aku. Ibu, apa maksud perkataanmu? Hah! Kepiting. Kukira kenapa kau tak buka pintu? Ternyata beli kepiting, sembunyi makan sendirian. Makan diam-diam. Bukan begitu? Kalau tak mau bagi, katakan saja. Dibilang kau tak mau mengaku. Bermain apa ini? Di rumah ini, makanan minuman. Mana yang bukan kubeli? Ada barang bagus. Bukan kau yang duluan kusuruh makan? Bukankah ini seharusnya? Seharusnya, uang pensiunku kugunakan untuk bayar kreditmu. Kubantu bayar bimbel anakmu. Bahkan suamimu, uang muka mobilnya. Juga dariku. Itu juga wajib. Bu, kenapa hari ini begini? Sudahlah, Dinda. Bu mungkin lagi bad mood. Kenapa harus diam? Aku satu-satunya anaknya. Harusnya dia lebih baik padaku. Hah, wajib. Dulu aku bodoh. Selalu ingin berikan yang terbaik untuk anakku. Di hidup ini, aku tak akan lagi berkompromi. Hei! Aku bicara padamu. Bu! Apa yang kau lakukan? Ini sarang waletku. Dulu, aku kasihan padamu, lemah habis melahirkan. Kubeli sarang walet termahal untukmu. Tapi sampai mati, aku tak pernah tahu rasa sarang walet. Ini kubeli dengan uangku sendiri. Mau makan ya makan, tak perlu urusan orang. Kalau mau, beli sendiri pakai uangmu. Bu,
segala hitungan dengan aku? Ada artinya? Bukannya kau yang mau hitung? Tadi kau bilang, ini sarang waletmu? Aku salah. Kau hitungan receh sekali. Bahkan tak sebagus ibu mertuaku. Hah. Ada apa? Kenapa ini? Kau berani memukulku? Hanya demi sarang walet, kau berani memukulku? Bu, kenapa ibu sampai main tangan? Tidak bisakah bicara baik-baik? Nenek jahat. Berani-beraninya kau pukul mamaku. Aku benci nenek. Inilah dia, orang tak tahu balas budi yang kubesarkan. Bu, lihatlah. Niko saja lebih peduli padaku daripada kau. Sekarang minta maaf. Dan lagi, ibu mertuaku beberapa hari lagi akan menginap di sini. Kamar tidak cukup. Ibu pindah saja. Dinda Lestari, ini rumahku. Kau mau usir aku? Bu, perkataan ibu terlalu kasar ya. Usir apanya? Ibu mertuaku cuma mau menginap beberapa hari. Tidak boleh? Tidak boleh. Aku sedang kurang enak badan, tidak tahan suara anak berisik. Kalian bertiga, bereskan barang-barang. Dan ikut ibu mertuamu tinggal di luar. Bu, apa maksud ibu? Ibu mau usir aku? Ya, Baik. Jangan nanti minta aku kembali. Arga, ayo kita pergi. Dinda, ibumu kali ini keras sekali. Kita benar-benar pergi? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ibuku cuma punya aku anak perempuan. Tenang saja. 3 jam lagi, pasti dia akan telepon. Mohon kita pulang. Sudahlah, kebetulan aku lapar. Ayo kita makan enak. selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang. Tolong cek kartu bank pensiun saya. Ada ikatan pembayaran apa saja? Baik. Sistem menunjukkan Anda mengikat kredit rumah dan mobil atas nama Dinda Lestari, bimbel cucu, serta fitur bayar keluarga untuk putri Anda. Lepas semuanya. Di kehidupan sebelumnya, setiap bulan uang pensiun 33 juta rupiah saya habis tak bersisa hanya untuk menyokong hidup keluarga putri saya. Tapi yang saya dapat hanya celaan bahwa saya tak sebaik mertuanya. Di hidup kali ini, saya tak akan lagi membuang uang untuk orang tak tahu balas budi ini. Coba ini sayang. Pelayan. Minta bon. Selamat siang, total Rp2.860.000. Silakan periksa. Tak usah. Pembayaran gagal. Kenapa ini? Ini. Masih gagal. Apa yang terjadi? Ibu ternyata mematikan fitur bayar keluarga saya. Ini. Dia bahkan memblokir saya. Tuan atau nyonya, tolong bayar. Buru-buru apa? Belum pernah lihat uangnya? Arga Wijaya, bayar dong. Saya juga tak punya uang. Kamu tahu, gaji saya sebulan hanya segitu. Sedikit kita belanjakan, langsung habis. Menikmati hidup, mulai dari kelas minat. Selamat siang, Bu. Mau cari kelas apa? Kami ada kelas opera tradisional, kelas kerajinan tangan. Nah, baru-baru ini, baru buka kelas piano. Banyak yang daftar. Lihat itu. Dulu sebelum menikah, aku juga punya hobi sendiri, punya kehidupan sendiri. Bu, Anda tertarik sama piano? Mau saya antar lihat? Kebetulan sekarang ada orang lagi latihan piano. Baik, maaf merepotkan. Bu, ini Tuan Pratama. Baru pindah ke kompleks ini. Dengar ada kelas piano, langsung daftar. Main pianonya jago banget. Anda lihat-lihat dulu di sini, nanti guru akan datang untuk mengajar. Baik, maaf merepotkan. Anda juga suka piano? Aku suka sejak kecil. Tapi setelah menikah dan punya anak, urusan rumah tangga numpuk. Jadi tidak pernah main lagi. Hampir lupa semua. Aku baru pindah. Tinggal di unit 202. Anda tetangga unit 201, kan? Coba main. Terima kasih.
Wah, bakat alami ya. Kita nanti bisa saling berbagi. Boleh. Sebentar ya. Halo, Direktur Utama pertama. Kontrak kerja internasionalnya sudah tiba. Harus Bapak yang tanda tangan, baru sah. Rekan kerja sudah di kantor, menunggu Bapak. Suruh Rizky yang tanda tangan. Aku lagi ada urusan. Direktur Rizky sedang menangani urusan cabang luar negeri. Tidak bisa lepas. Direktur, ini proyek yang sudah kita rencanakan hampir setahun. Lebih baik Bapak pulang sendiri. Hanya bisa membebani orang tua. Baik, aku segera ke sana. Maaf, ada urusan mendadak. Aku harus pergi dulu. Oh, ya silakan urus dulu. Bu, kenapa Ibu matikan fitur bayar keluargaku? Bikin kami makan di luar, tidak bisa bayar. Ibu malah di sini, ikut kelas piano. Dinda Lestari, kamu sudah menikah, sehat walafiat. Aku tak wajib lagi menanggungmu. Beban hidupku dan Arka, seberat apa? Kamu tak tahu? Ada kredit rumah dan mobil, dan anak yang harus dihidupi. Kami sudah sangat susah. Beban itu pilihan kalian? Susah. Juga pilihan kalian? Aku besarkan kamu, rawat kamu seumur hidup. Sudah cukup. Jangan pergi. Ayo semua lihat. Ada ibu kandung seperti ini. Keluarga kami sangat tertekan hidupnya. Ada cicilan mobil dan rumah. Ada anak yang harus dibiayai. Tapi ibu kandungku enggan membantu kami sedikit pun. Dia tidak mau. Anak ini sudah sangat tertekan. Sebagai ibu, harusnya Bunda membantu. Benar juga. Bu, aku takut Bunda kesepian. Jadi kami sekeluarga pindah tinggal bersama Bunda. Tapi hari ini Bunda mengunci kami sekeluarga di luar rumah. Aku ajak cucumu makan. Bunda malah matikan fitur bayar keluarga. Bunda mau apa sebenarnya? Kakak, bagaimana ini? Anak sendiri kok dibiarkan begitu kejam? Aku yang kejam? Aku yang kejam? Setiap bulan, uang pensiunku 33 juta rupiah, kuberikan semua untuk bayar kredit rumahnya. Aku urus yang besar, urus yang kecil. Pada akhirnya, makan sedikit saja dari yang kubeli untuknya, hanya sesuap. Aku seperti penjahat. Siapa yang sebenarnya kejam? Rupanya cuma gara-gara masalah soal makanan, berebut makanan. Bukan soal makanan. Aku sudah merawatmu seumur hidupku. Sudah waktunya kamu mandiri. Kamu yang melahirkanku. Merawatku adalah kewajibanmu. Mulai hari ini, aku tak akan lagi melayanimu. Aku juga tak akan lagi memberimu subsidi hidup. Hidup ini untuk diri sendiri. Kamu jaga dirimu baik-baik. Maksudmu apa? Ibu, aku ini satu-satunya anakmu. Bukankah ibu masih berharap aku yang merawat ibu nanti? Sekarang aku tidak berharap lagi. Baik. Ibu sudah bertindak sekejam ini. Jangan salahkan aku. Di kehidupan sebelumnya, mendengar kata-kata ini, aku pasti akan menyerah. Tapi di hidup kali ini, tidak akan. Aku tidak mau tinggal di sini. Tempat ini sempit sekali. Aku mau kembali ke rumah besar nenek. Aku mau pulang. Tempat sialan apa ini? Bisa ditinggali? Dinda, bagaimana kalau kita cari tempat lain untuk tinggal? Cari apa lagi? Kamu punya uang atau aku punya uang? Bertahan semalam saja dulu. Tidak mau. Aku tidak mau tidur di sini. Tidak mau tinggal di sini. Niko, Aku mau pulang. sabar ya. Duduk dulu boleh? Tidak mau tinggal di sini. Berisik, hanya tahu menangis. Aku tidak mau di sini. Tidak mau, aku mau pulang. Aku mau pulang. Tidak, aku mau pulang. Ibu, tunggu sebentar. Aku kirim video ini ke ibu. Aku lihat apakah ibu benar-benar tega. Tidak mau tinggal di sini. Aku tidak mau tinggal di sini. Ibu, setelah ibu mengusirku, aku cuma bisa tinggal di rumah seperti ini. Ibu puas sekarang? Aku tidak mau tinggal di sini. Ibu, lihat Niko. Dia menangis dan merengek cari ibu. Cepat jemput dia. Ini baru namanya hidup masa pensiun. Bu, lihat Niko. Dia nangis minta dicariin. Cepat jemput dia. Niko kan yang kubesarkan sendiri. Seandainya hidupku yang dulu, pasti aku luluh. Tidur
Besok lari pagi. Agar masa tua nanti tetap sehat, harus dimulai dari tubuh yang kuat. Sayang, bangun sayang. Sayang, telat, cepat, cepat. Nak bangun. Telat apaan? Baru jam 6:30. Masih pagi. Pagi apaan? Hari ini kita antar Niko ke sekolah. Cepat bangun. Aku beliin sarapan. Kamu mandiin dia. Dulu, bukannya ini semua tugas mertua? Kok lama banget? Lambat sekali. Makanannya mana? Ah, jangan tanya. Lingkungan sini sepi, tak ada warung sarapan. Langsung ke sekolah saja. Enggak, aku mau makan. Aku lapar. Mau makan. Jangan rewel. Nggak ada. Ayo. Ke sekolah. Sakit, Bu. Sakit. Aku nggak suka, Ibu. Kamu. Aku lapar. Sudah, Niko. Kita harus cepat ke sekolah. Nanti telat. Salah mertua. Kalau bukan karena dia marah-marah tanpa sebab, mana mungkin kita jadi begini. Dulu aku bangun pagi pulang malam, antar anak, mengerjakan rumah tangga. Sekarang aku tak mau lagi melayani. Hidup enak seperti ini. Seharusnya kalian sendiri yang menikmatinya. Kebetulan sekali, ketemu lagi. Kamu mau lari pagi ya? Lari pagi untuk olahraga. Betul. Kesehatan itu modal utama. Ayo kita lari bersama. Baiklah. Maaf atasan, keluarga saya sedang ada masalah. Hari ini telat karena tidak sengaja. Saya janji, besok pasti tidak telat lagi. Malam ini kamu jemput anak pulang sekolah. Aku baru saja diingatkan atasan. Kalau telat lagi aku bakal kena masalah. Aku harus kerja, tak bisa pulang lebih awal. Aku kirim pesan ke ibuku, suruh dia jemput. Baik, Kamu duduk dulu. Aku rumahku, ambilkan minyak urut merah. Maaf merepotkanmu? Ya, Nggak apa-apa. Kita kan tetangga. Saling bantu itu wajar. Aku ambilkan obat dulu. Bu, aku dan Arga lembur hari ini. Jemput Niko dong. kalau aku jemput Niko, dia pasti akan numpang di rumahku. Orang tak tahu balas budi itu akan punya alasan untuk menempeliku lagi. Aku susah payah lepas dari hidup lama. Aku tak mungkin tertipu lagi. Aduh. Biar aku saja. Biar aku saja. Obat ini harus dipijat dengan cara khusus. Kalau tidak, khasiatnya tidak akan keluar. Oh, baiklah. Sudah. Terima kasih. Seharusnya aku traktir kamu makan. Tapi kondisiku sekarang, Kakimu bengkak, jadi tidak nyaman. Bagaimana kalau aku tinggal dan masakkan kamu makanan sederhana? Anggap saja kamu yang mentraktir. tidak bisa begitu. Itu terlalu merepotkanmu. Tidak apa-apa. Aku juga biasa masak sendiri. Tapi kita harus sepakat dulu, jangan sampai kamu tidak suka masakanku. Aku malah sangat berterima kasih. Mana mungkin tidak suka. Baik, aku lihat dulu bahan apa yang ada di rumahmu. Selama bertahun-tahun ini, baru pertama kali ada orang yang khusus masak untukku. Di kehidupan sebelumnya, aku paling benci hari hujan. Jalan menjemput anak sulit dilalui. Meski pakai payung, badan tetap akan kotor oleh lumpur. Semoga mereka berdua mengerti. Dukungan orang tua hanya sementara. Hanya dengan menghadapi badai sendiri, seseorang bisa tumbuh dewasa.
Kenapa kamu yang jemput anak? Aku sudah bilang ke Mama untuk jemput dia. Dia malah tidak peduli. Hujan deras di luar. Niko kehujanan terus di luar. Mama tegas sekali. Jalanan rusak di luar. Jorok banget. Baju baruku jadi kotor. Ibu kamu kenapa sih? Niko nggak dijagain. Biasanya kan dia paling sayang Niko. Kayaknya dia sengaja nantangin aku. Nggak bisa. Rumah jelek ini, aku nggak tahan lagi. Aku telepon dia sekarang. Suruh dia kesini bantu kita, beresin barang dan pindah balik. Halo, Halo? Nomor yang Anda hubungi? memblokirku. Terus gimana? Pakai HP-mu telepon. Dia pasti nggak blokir kamu. Aduh, kasih sini. Halo Ibu, suruh Ibu jemput Niko. Kenapa nggak mau? Ibu tahu nggak, aku jemput Niko. Bonus fullku hilang. Sekarang ganti bonusku. Dinda Lestari, kok bisa tebal muka begitu sih? Apa katamu? Anakmu sendiri. Kamu yang mau lahirin dan rawat. Apa hubungannya sama aku? Ngomong-ngomong, ini nomor siapa? Aku blokir juga. Ibu kamu. Halo. Halo. Ibumu, kayaknya akhir-akhir ini aneh ya. Dia memang sengaja bikin susah aku. Terus kamu mau marah sama ibumu sampai kapan? Uang kita udah sedikit, masa harus nginap di hotel terus? Santai aja. Kita sewa rumah dulu. Nanti kalau dia menyesal, saya suruh dia bayar sewa 2 kali lipat. Baiklah. Dinda Lestari, bisakah kamu rapikan rumah? Lihat rumah jadi berantakan begini. Dulu kalau mama di rumah pasti tidak akan jadi seperti ini. Saya kerja seharian, sudah sangat capek. Mana ada tenaga untuk membereskan? Papa, Mama, aku lapar. Setiap hari, kamu cuma tahu minta makan. Makanlah. Niko Wijaya lagi masa pertumbuhan. Bagaimana bisa kamu biarkan dia makan mie instan tiap hari? Mana ada waktu saya masak? Bagaimana kalau kamu minta maaf ke mama? Kita tidak bisa terus tinggal di tempat sengsara seperti ini. Mimpi! Saya pasti tidak akan minta maaf padanya. Ini semua salah dia. Pelit terus sepanjang hari. Dia yang harus minta maaf. Kamu tidak takut mama benar-benar tinggalkan kita? Tidak mungkin. Coba pikir. Hari ini kan hari bayar kredit rumah. Tapi sampai sekarang tidak ada yang telepon nagih kita. Ini artinya apa? Artinya apa? Artinya dia masih sayang kita. Diam-diam sudah bayarkan untuk kita. Dia ini orangnya cuma sengaja tunjuk muka masam. Nunggu saya merendahkan diri. Orang ini, saya paling paham karakternya. Ibu Dinda Lestari, kredit rumah dan mobilmu sudah telat bayar. Segera lunasi, atau riwayat kreditmu akan terganggu. Apa? Tidak mungkin. Mustahil. Bunda tidak bantu kita. Bayar cicilan rumah? Bagaimana ini? Sebentar lagi serah terima. Kalau sekarang cicilannya macet, bukankah semua usaha berakhir sia-sia? Aku anak satu-satunya. Tidak. Aku harus pulang. Lihat, ini piano baru beliku. Suaranya bagus. Ku sengaja ajakmu dengar. Pilihanmu bagus sekali. Kualitas piano ini, materialnya terbaik. Ku coba nadanya. Dengarkan ya. Baik. Sungguh merdu. Aku tak terlalu paham, tapi ku dengar bakatmu dan semangatmu pada musik. Tak mungkin kau mainkan lagu seindah ini. Ah, jangan berlebihan. Memang seindah itu. Oh ya, kemarin kutemukan partitur. Gayanya riang, cocok untukmu. Kubawakan. Baik. Cepat sekali.
Bunda, kau benar-benar tak bantu. Bayar cicilan? Apa kau ingin aku jadi gelandangan? Dulu tak kusadari. Kau kejam sekali. Kalian tak diundang. Pergi! Bu, bicara baik-baik. Dinda kan anak kandungmu. Jangan tinggalkan dia. Piano. Bu, kau punya uang beli piano, tapi tak ada uang bantu kami bayar kredit rumah? Apa kau gila? Rumah itu kalian yang tinggali. Kenapa aku harus bayarkan kreditnya? Lagi pula, aku suka piano. Uangku kubelanjakan sesukaku, bukan urusanmu. Kau sudah sepuh. Uangnya tak disimpan buat kami, malah beli barang tak berguna. Aku pakai uangku sendiri. Aku wujudkan impianku sendiri. Aku Maya Lestari. Mau beli apa dengan uangku? Yaitu hakku. Baik, kubiarkan kau main. Hentikan. Hentikan. Sayang. Kau siapa? Iya, kau siapa? Berani kau dorong suamiku? Kau baik-baik saja? Ada yang sakit? Aku baik-baik. Kau tak dengar? Aku bicara padamu. Tuli? Kau pukul aku? Bu! Demi seorang pria brengsek, entah dari mana datangnya. Kau pukul aku? Dinda Lestari. Seumur hidupku kurelakan diriku untukmu. Mungkin tak ada saku, tapi jerih payahku ada. Tapi bagaimana sikapmu padaku? Kau bawa suamimu menerobos masuk rumahku dan mau hancurkan barangku. Hati nuranimu hilang? Aku? Siapa suruh kau tak bantu lunas kredit rumah? Apa hak ibumu membantu kau lunasi kredit rumah? Rumah itu atas nama ibumu? Ada namanya? Ini urusan keluarga kami. Orang luar jangan ikut campur. Oh, urusan keluarga, kalian memanfaatkan kasih sayang Maya seenaknya tanpa takut menyakitinya. Kau siapa? Ini urusan antara aku dan ibuku. Kau orang luar tak perlu berlagak baik di sini. Bu! Suruh orang luar ini pergi. Siapa bilang dia orang luar? Aku berencana menjadikannya pasangan hidupku. Mulai sekarang, dia tuan rumah di sini. Pria pemilik rumah. Bu! Kau sungguh gila. Ayahku baru pergi berapa tahun? Sudah buru-buru cari pengganti? Tak malu pada ayah? Ayahmu sudah tiada. Sudah 5 tahun penuh. Selama 5 tahun ini, aku melayani kalian siang malam, membanting tulang melayani orang. Aku melayani kalian sampai nyaman. 5 tahun? Kenapa aku tak boleh punya hidupku sendiri? Apa maksudmu? Membanting tulang melayani kami? Jelaskan kata-katamu. Selama bersama kami, kau cuma urus rumah tangga dan jaga anak. Itu belum cukup santai? Kau juga coba rasakan hidup seperti ini beberapa hari. Kau rasa santai? Bekerja di sini jauh lebih ringan daripada pekerjaanku. Baik. Kalau begitu, ini serahkan padamu. Aku tak mau melayani lagi. Sekarang juga kalian keluar dari rumahku. Bu! Bantu aku bayar. Kredit rumah dan kredit mobil. Oh! Dan uang sekolah Niko. Kalau begitu aku pergi? Sudah aku bilang, aku tak akan beri kalian sepeser pun. Jika tak segera pergi, aku laporkan ke ketertiban umum. Kalian masuk tanpa izin. Bu, kita kan satu keluarga. Ini Masih belum pergi? Kejadian tadi sudah kurekam semua. Ada rekaman kalian menghina dan mau merusak piano. Kalau benar dilaporkan. Yang rugi cuma kalian. Bu? Baik. Aku pergi. Jangan menyesal nanti. Sekarang aku paham. Dia itu pria brengsek yang kau pelihara. Nanti uangmu habis digelapkannya, baru kau menangis. Ayo pergi. Jangan kesal karena mereka. Mereka tak layak. Aku tak marah. Cuma tiba-tiba aku sadar. Dulu selalu kupikir, dia anakku, harusnya aku lebih sabar. Tapi baru sekarang aku mengerti. Kesabaranku tanpa batas. Cuma bikin dia makin menjadi-jadi. Pentingnya kamu sudah sadar. Hari ini, terima kasih banyak. Kalau bukan kau datang, aku tak bisa hentikan mereka. Merusak piano. Kita kan teman dan tetangga. Aku harusnya lindungi kau. Tak usah berterima kasih. Oh ya, yang tadi ku katakan, jangan kau anggap serius. Apa? Siapa bilang dia orang luar? Aku mau jadikan dia pasangan hidupku. Nanti, dia jadi tuan rumah di sini. Seb sebenarnya. Apa? Oh, bukan apa-apa. Sudahlah. Harus pelan-pelan.
Sekarang bagaimana? Sudah kubilang, suruh kau minta maaf ke ibumu. Kau tak mau dengar. Sekarang benar-benar diusir. Bahkan rumah pun tak bisa pulang. Kenapa aku harus minta maaf? Dia sudah tua, di rumah, jaga cucu kita baik-baik, malah cari cinta senja. Jangan banyak bicara. Sekarang bagaimana? Kita tak mungkin tiap hari tinggal di losmen. Cari Paman Rian. Dia adik kandung ibuku. Hubungan mereka baik. Nanti aku telepon dia. Pasti bisa suruh dia nasihati ibuku. Halo Paman Rian. Akhirnya angkat telepon. Coba nasihati ibu dong. Ibu nggak peduli kita lagi. Tenang, tenang. Cerita pelan-pelan. Kenapa ibumu nggak peduli lagi? Ibu di luar, dapat pria brengsek. Mau putus hubungan sama kita. Kita malah diusir dari rumah. Kredit rumah dan mobil putus semua. Tenang aja. Paman yang urus. Iya. Makasih, Paman. Halo kak. Malam ini ada waktu? Aku mau traktir makan. Kita kakak beradik. Sudah lama nggak ngobrol santai. Ada apa? Ada masalah? Adikku mau ajak aku makan. Kayaknya Dinda Lestari udah ngomong sesuatu sama dia. Dia pasti mau datang untuk menuntut penjelasan. Aku temani kamu. Nggak usah, urusan kecil aku bisa atasi. Kalau kamu merasa ada yang nggak beres, langsung telepon aku. Baik, jangan khawatir. Kak, akhirnya datang juga. Cepat duduk-duduk. Nungguin kamu. Kak, Dinda kan anak kandungmu. Masa kamu tegak begitu? Oh, mengusirnya keluar, membiarkannya tidur di jalanan. Kalau sampai tersiar, orang bakal ngomong apa tentang kita? Kamu nggak tanya dulu apa yang terjadi? Langsung menyalahkanku, tanpa tahu salah benarnya. Aku sudah tahu. Bukankah kamu yang beli, diam-diam beli kepiting, lalu makan diam-diam? Ketahuan Dinda. Kamu ini naik pitam karena malu. Lalu usir mereka. Aku makan diam-diam? Ryan Lestari. Di hatimu, aku orang seperti ini? Kakak, aku bicarakan Dinda. Kamu kenapa libatkan aku? Bagaimanapun, kamu usir mereka. Itu salahmu. Kamu ini cepat minta maaf. Kenapa tak dengar penjelasanku? Perlu dengar lagi? Ini pasti kamu sakiti Dinda, hingga dia sedih. Kakak, Dinda satu-satunya anakmu. Nanti dia rawatmu saat tua. Kamu ini, dengarkan aku. Kita minta maaf pada mereka. Baiklah. Inikah adikku yang selalu kusayangi? Orang tua meninggal muda. Aku rawat adik hingga besar. Ujung-ujungnya, dia tak mau dengar satu penjelasan pun. Kakak, dulu kamu baik sekali. Untuk aku menikah, kamu jual rumahmu hingga laku. Sekarang, kenapa pada anakmu, anak kandungmu sendiri? Begitu kejam? Hatimu dari batu. Paman Rian benar. Katakanlah, aku berkorban segalanya untukmu. Apa yang kudapat? Kau malah menikah dan punya anak. Terus minta uang dariku. Dari kecil sampai besar anakmu, biaya sekolahnya ku bayar semua. Bahkan untuk pernikahannya, uang lamaran. Kau minta sambil menangis. Kak, aku kan adik kandungmu. Wajar dong kau membantuku. Apa kau lupa? Dulu kau berjudi? Debt collector mengepung rumah, saat itu kau bilang apa? Jangan-jangan. Hei bocah, hutangmu di kasino. Hari ini harus lunas kan? Kak, tolong aku. Aku salah. Kak. Bajingan kecil, kalau uang tak kembali hari ini, kupatahkan kakimu. Jangan. Adikku masih muda. Kakinya tak boleh patah. Kau siapa? Ini bukan urusanmu. Kalau pinter minggir sana. Oh, dia kakakku. Hutangku. Dia yang bayar. Betul. Aku kakaknya. Hutangnya, aku tanggung. Hah, wah sungguh setia ya. Coba katakan, bagaimana kau mau bayar? Rumahku akan kujual. Ditambah tabunganku selama ini. Aku kumpulkan. Pasti ada. Tapi kalian harus beri aku waktu 3 hari. Setelah 3 hari, aku antarkan uangnya. Langsung ke kasino. Aku janji. Maya Lestari mengajar 30 tahun. Tak pernah ingkar janji. Tapi kalian harus berjanji. Dalam 3 hari ini, jangan ganggu kami. Baik. Kami percaya kau sekali. 3 hari lagi kalau uang tak ada, aku jual kau. Pergi. Kakak, terima kasih banyak. Aku nanti
pasti balas budi baikmu. Kalau bukan aku, kau sekarang bahkan tak punya hak untuk duduk di sini dan bicara denganku. Dulu setidaknya kau bilang, aku nanti balas budimu. Tapi sekarang mulutmu cuma minta uang. Kok muka tebalmu makin menjadi? Ibu, buat apa bilang begitu? Ibu bantu Paman Rian, kan sudah seharusnya. Kita kan satu keluarga. Nanti kalau ibu ada kesulitan, Paman pasti juga bantu ibu. Oh ya? Tentu saja, keluarga kan harusnya saling bantu. Baiklah. Kalau gitu aku sekarang ada masalah. Aku butuh kalian bantu. Masalah apa? Bilang saja. Aku butuh modal. Uang lamaran 440 juta rupiah yang dulu dipinjamkan ke anakmu. Tolong kembalikan sekarang. Ini, mana mungkin. Kau tahu kondisi keluargaku. Aku sembuh, tak punya uang. Lagi pula, waktu kau kasih uang dulu, kan tak bilang harus dikembalikan. Ryan Lestari. Dulu aku tak sadar mukamu setebal ini. Ibu, kenapa ibu bisa bilang begitu ke Paman? Menurutku Paman benar. Waktu ibu pinjamkan uang ke Paman dulu, kan juga tak minta dikembalikan. Lagi pula, kita kan satu keluarga. Ngapain dibagi-bagi? Ini kuputuskan. Paman Rian, uangnya tak usah dibalikin. Hah? Banyak mulut. Aku belum mati. Uangku bukan urusanmu. Ibu? Ibu mukul aku? Ryan Lestari. 440 juta rupiah itu. Enak saja tak mau bayar. Siapa yang mau memberimu uang segitu gratis? Kalau sekarang ku minta, kau mau kasih? Kalau punya aku pasti ku beri. Pasti ku beri. Bagus. Tak punya 400 juta ya? 50 juta pasti ada. Bayar dulu 50 juta. Kak, dia kan keponakanmu sendiri. Keponakanmu sendiri. Nanti kalau kau tua, dia pasti bakal merawatmu. Uang 400 juta itu anggap saja investasi. Kau juga tak rugi. Investasi? Lebih tepatnya hilang tanpa kembali. Dulu ku pinjamkan uang karena kasihan. Bukan biar kalian merasa itu sudah semestinya. Kok bisa bilang begitu? Kami tak lupa kebaikanmu. Tak lupa? Tak lupa uang yang dulu ku pinjamkan tak kau kembalikan? Tak mau kau kembalikan? Tak lupa kau bantu Dinda Lestari menyalahkanku bersama? Ibu? Ibu ini terlalu berhati batu. Tahu kan Paman Rian, keluarganya susah? Harus memaksa mereka bayar hutang? Ibu? Ibu mukul aku lagi? Ibu, Dinda Lestari kan anak kandungmu. Masa ibu berkali-kali memukulnya? Diam kau! Kau pikir siapa dirimu? Dulu kalian habiskan uangku, kenapa diam saja? Kenapa kau jadi begini hari ini? Bicara terus cuma soal uang. Kita kumpul di sini. Pertama, untuk berkumpul sebagai keluarga. Kedua, untuk menyelesaikan masalah antara kau dan Dinda. Kenapa ucapanmu seperti kami sengaja minta uang darimu? Kalau begitu, kau saja yang menampung mereka. Sekalian bantu mereka lunasi kredit rumah dan mobil. Aku ada urusan. Pulang dulu. Bu, beban kami sekarang sangat berat. Kredit rumah dan mobil ini, kau harus bantu kami lunasi salah satu. Benar. Dan Niko, dia cucu kandungmu. Kau tak boleh tinggalkan dia. Iya, Kak. Kita duduk dulu bicara baik-baik. Ini semua bisa dibicarakan. Tak ada yang perlu dibicarakan. Aku tak bisa makan. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Jangan saling ganggu. Hei! Bu! Bu! Kau tegas sekali ya? Aku anak satu-satunya mua. Kau perlakukan aku begini. Nanti kalau tua, siapa yang rawat kau? Bu! Paman Rian, lihat dia. Hei, tagihan makan belum dibayar. Paman Rian, jangan panggil dia. Ibuku hanya memikirkan uang. Aku anak kandungnya sendiri. Dia cuek, apalagi sekadar makan malam. Kamu kenapa datang? Khawatir kamu diperlakukan tidak adil. Katakan, anak perempuan yang baik ini, kok bisa jadi begini? Apa jangan-jangan cara didikku ada masalah? Bukan salahmu. Dia menganggap semua pengorbananmu sebagai hal yang wajar. Tak tahu terima kasih. Makin lama makin berani. Bukan urusanmu. Benarkah? Tentu saja. Aku bersumpah. Baik, aku percaya padamu. Ayo pergi, kita pulang. Kakakku kok bisa begitu? Bilang pergi langsung pergi? Jangan sebut dia lagi.
Itu undang dia hari ini. Untuk apa? Bukankah untuk Dinda dan dia? Sama sekali tak punya nurani. Paman Rian, aku dan Arga sekarang tak punya tempat tinggal. Bisa tinggal di rumah paman beberapa hari? Tapi rumah kami terlalu kecil. Untukmu sendiri masih bisa. Tapi kalian bertiga, sungguh tak muat. Pak Lestari, kan begitu? Iya, rumah kami terlalu kecil. Lalu bagaimana? Apa kami benar-benar akan jadi gelandangan? Paman, dari kecil paman paling sayang padaku. Paman pasti tak tega melihatku tak punya rumah, kan? Jangan panik dulu, biar aku pikirkan. Aku ingat. Menurut kabar burung, rumah lama ayahmu itu katanya mau digusur. Digusur? Bagus sekali. Rumah ayah adalah milikku. Uang ganti ruginya juga milik kita. Rumah itu adalah harta bersama ayah dan ibu, harta bersama dalam pernikahan. Kamu dan ibumu punya hak. Tidak bisa. Aku satu-satunya anak perempuan ayah. Harta ayah adalah milikku. Aku akan temui ibu sekarang, minta dia segera alihkan rumah itu ke kita. Dinda, kita baru bertengkar dengan ibu. Jangan-jangan dia menolak. Berani dia menolak. Kalau dia menolak, aku pulang kampung buat keributan. Akan kuperlihatkan pada sanak saudara betapa kejam dan tak berperasaan dia. Dan mau menilep warisan ayah. Lihat nanti dia bisa hidup tenang. Ayo kita pergi sekarang. Belum bayar makanannya. Jangan dipikirkan. Tak layak engkau sakit hati karena mereka. Bukan sakit hati. Aku cuma tak menyangka adikku sendiri bisa berkata seperti itu padaku. Dulu demi dia, rumah peninggalan orang tuaku, kujual habis. Sekarang, dia malah membela orang lain. Jangan disimpan dalam hati. Mereka tak layak kau sedihkan. Lagi pula, kau sudah berbuat yang terbaik. Masalah penggusuran sudah pasti. Baik, aku mengerti. Ada kabar baik. Mau dengar? Apa? Rumah lamamu di kampung akan digusur. Benarkah? Kamu tidak bohong, kan? Aku tidak bohong padamu. Kantor penggusuran dalam 2 hari ini akan keluar pemberitahuan resmi. Wah, bagus sekali. Sudah kutunggu bertahun-tahun. Akhirnya digusur juga. Siapa ya sudah larut begini? Aku bukakan pintu. Bu! Cepat serahkan rumah di kampung halaman ke namaku. Kamu datang larut malam begini? Hanya untuk minta rumah? Memang kenapa? Kamu sudah usir kami? Kami harus cari tempat tinggal, kan? Tidak. Apa katamu? Itu rumah ayahku. Berdasarkan apa kau tidak memberikannya? Rumah itu kubangun bersama ayahmu dan aku. Sebelum ayahmu meninggal, dia sudah buat surat wasiat. Rumah itu adalah harta pribadiku. Tidak mungkin. Kecuali kamu dan ayahku sudah tahu dari dulu rumah itu akan digusur. Sengaja menghalangiku, ya? Awalnya, aku dan pasangan hidupku berencana setelah pensiun pulang ke kampung halaman untuk menua. Rumah di kota ini akan kami tinggalkan untuk Dinda. Tapi siapa sangka, pasanganku tiba-tiba sakit dan meninggal. Dinda juga berubah drastis. Kami tidak tahu. Awalnya kami berencana, setelah kamu stabil, kami akan pulang ke kampung untuk menua. Karena itulah rumahnya tidak kami berikan. Aku tak percaya. Kau pasti sudah tahu rumah itu akan digusur. Kau mau menelan sendiri uang gusurannya. Dengar ya, aku anak perempuan satu-satunya, Mu. Uang gusuran ini harus jadi milikku. Bu, rumah itu peninggalan ayah. Secara prinsip, kamu dan Dinda berhak atasnya. Tak boleh kamu pegang sendiri. Rumah itu milikku dan suamiku, harta bersama dalam pernikahan. Sebagai pasangan hidupnya, aku punya hak waris. Apalagi, mendiang suamiku dulu, sudah buat surat wasiat. Bohong. Aku satu-satunya anak ayah. Semua yang ayah punya harusnya jadi milikku. Lagi pula, kau mau cari pasangan hidup baru. Berdasarkan apa kau mewarisi rumah ayahku? Rumah itu harus dialihkan ke namaku. Aduh, Bu. Kita kan satu keluarga. Rumah dialihkan ke Dinda. Juga sama saja. Aku belum pikun. Rumah ini takkan kuserahkan pada kalian. Kamu kasih? Baik. Kalau begitu besok aku ke kampung halaman. Akan kuceritakan pada sanak saudara tentang Sarma, merampas rumah ayahku dan menyiksa anak kandungmu sendiri. Dinda Lestari, aku sudah membesarkanmu 30 tahun. Aku yang bayar sekolahmu, bantu kamu berkeluarga, beli rumah dan bayar cicilannya untukmu.
Kalau kau punya sedikit saja rasa terima kasih, kau takkan pulang ke sini buat ribut. Kamu yang memaksaku. Ibu lain pada anaknya sendiri, selalu tulus dan penuh perhatian. Kamu hanya karena hal itu, lalu hitung-hitungan denganku. Sekarang malah mau rampas rumah ayahku? Kamu egois. Aku egois? Kalau aku egois, takkan pakai uang pensiunku untuk lunasi cicilan rumahmu. Aku juga takkan membanting tulang, melayani seluruh keluargamu. Sekarang aku tak mau lagi disadar oleh kalian, lalu aku yang dibilang egois? Ya, kamu kan ibuku, itu sudah kewajibanmu. Lagi pula, kamu kan tak kekurangan rumah ini, serahkan saja padaku. Jangan coba-coba, lakukan pemaksaan moral di sini. Rumah ini milik ibumu. Mau diberi atau tidak, itu haknya sepenuhnya. Diam kau. Kau tak berhak bicara. Kalau bukan kau yang adu domba, ibuku takkan perlakukan aku begini. Aku tahu sekarang, kamu juga mau rampas harta keluarga kami ya. Bagaimana caramu bicara pada sesepuh? Sesepuh? Dia cuma pria brengsek, tak jelas asal-usulnya. Berani-beraninya mengaku sebagai sesepuh. Kau demi dia memukulku. Baiklah. Besok aku pulang ke kampung, akan kutunjukkan pada sanak saudara di sana. Kamu, Maya Lestari, bagaimana caramu merampas rumah ayahku, lalu mengusir anak kandungmu sendiri? Ayo pergi. Maaf ya, kau jadi ikut dimarahi karena aku. Tak usah minta maaf. Itu salah dia sepenuhnya. Aku cuma tak mengerti. Sudah mengajar 30 tahun lebih, kok bisa mendidik anak seperti ini? Dulu dia kan manis sekali. Kapan persisnya dia berubah jadi begini? Bukan salahmu. Sekarang gimana? Sikap ibu keras sekali. Dia pasti takkan serahkan rumah pada kita. Kalau dia tak kasih, kita ambil sendiri. Surat tanahnya pasti masih di rumah. Nanti saat dia keluar, kita sembunyi-sembunyi balik. Curi suratnya. Uang gusur takkan lolos. Apa ini bisa? Bagaimana kalau ketahuan dan ibu laporkan polisi? Ah, tak usah takut. Dia ibuku sendiri. Dia takkan lapor polisi. Lagi pula, kita cuma pulang ke rumah sendiri, ambil barang kita. Nanti kalau dilaporin, juga percuma. Lalu Niko gimana? Paman Rian bilang, bisa jagain dulu 2 hari. Hah, kita fokus awasi ibu saja dulu. Bangun. Cepat bangun. Ada apa? Ibu datang. Lihat, orang itu. Apa tuh kedua yang dari ibu pasangan hidupnya? Iya, itu dia. Bakar jadi abu pun aku kenal. Kamu nggak merasa orang itu agak familiar? Oh ya? Kok aku nggak sadar? Direktur utama pertama. Kepala cabang luar negeri sudah menunggu di ruang rapat. Kontrak bisa ditandatangani kapan saja. Oke, paham. Bicaranya di jalan. Baik. Direktur utama Pratama yang mana? Jangan-jangan yang legendaris itu yang kuasai separuh bisnis. Direktur utama grup Pratama? Oh, aku ingat. Orang yang membungkuk ke dia adalah Direktur Surya, Taipan Property. Direktur Surya saja membungkuk ke dia. Pasti Direktur utama grup Pratama nggak salah lagi. Pantasan. Ibu jadi seberani ini. Ternyata dapat sandaran kuat. Berarti dia bukan tetangga biasa. Kita masih cari surat tanah. Cari surat tanah buat apa? Dasar bodoh. Ada orang besar kayak gini di sini. Masih takut nggak punya uang? Ayo, kita pulang dulu. Bu Lestari, Tuan Pratama. Permisi mengganggu sebentar. Kota kita akan membuat tentang kehidupan masa tua lansia, video dokumenter promosi. Kami ingin mengundang kelas minat kita untuk menyumbangkan materi pertunjukan piano. Aku pikir kalian berdua paling hebat main piano dan sangat elegan. Mau kuajak ikut syuting? Bagaimana? Aku jangan deh. Aku juga baru kembali main piano. Takut nanti grogi. Lalu salah. Malah merepotkan. Tidak akan. Maya, kamu mainnya bagus. Di kelas ini, kamulah yang terhebat. Kamu cuma bercanda. Aku serius. Ini benar. Iya, Bu Lestari. Anda dan Tuan Pratama pasti akan bersinar. Ini juga contoh positif lansia. Sangat bermakna. Tapi aku masih sangat gugup. Bagaimana kalau nanti aku main buruk dan ditertawakan? Jangan takut. Aku temanimu. Santai saja seperti biasa. Tenangkan hati. Lagi pula, bukankah kamu punya impian bermusik? Ini kesempatan bagus. Tampil di panggung. Baiklah, aku setuju. Mari pilih lagu yang cocok. Kita latih baik-baik. Hebat, terima kasih.
aku akan hubungi tim syuting. Ya, waktu syutingnya nanti setelah pasti akan ku beritahu. Baik, Terima kasih ya. Kalau bukan doronganmu, aku tak akan setuju. sama-sama. Aku tak mau kamu lewatkan kesempatan emas ini. Dan alunan pianomu layak didengar banyak orang. Nah, kita pilih lagu. Lagu seperti apa? Kurasa kita buat lagu lebih berarti kan? Buat lagu. Ide bagus. Ayo coba. Ayo, Bete banget. Tempat jelek ini, aku sehari saja tak tahan. Sempit dan kumuh. Tinggal beberapa hari, aku bisa gila. Tak apa, tak akan lama lagi. Benar juga. Nanti setelah kita dapat sandaran kuat Direktur Utama Pratama, apartemen luas 1 lantai di kota, bisa pilih sesuka hati. Bagaimana kalau ibumu tak maafkan kita? Gimana? Ah, mustahil. Ibu usir kita. Cuma tunggu aku merendah dan minta maaf. Kita sudah datang. Dia pasti maafkan aku. Bagus sekali. Kita harus tulus. Lebih baik di depan Direktur Utama Pratama. Siapa tahu dia senang. Langsung kasih kita rumah. Betul. Dia bisa carikan aku pekerjaan yang lebih bagus. Santai aja. Kalau dia jadi pasangan hidup mama, kamu jadi menantunya. Masa di Tegal lihat kamu kerja keras. Di luar, bisa aja dia masukin kamu ke grup Pratama jadi pejabat tinggi. Oke. Ayo kita ke sana sekarang. Santai dulu. Kita harus berdandan dulu. Jangan sampai di depan Direktur Utama Pratama memalukan. Iya. Ma, kami datang minta maaf. Salah kami bertengkar sama mama kemarin. Oh. Hah, taruh aja di sana. Keluarga nggak usah sungkan. Duduk. Kalian datang buat apa? Sudah aku bilang. Di sini nggak diterima. Bawa barang-barang kalian pergi. Ah, Ma. Kami datang hari ini benar-benar tulus. Minta maaf sama mama, tolong jangan terus-terusan. Ingat masalah kemarin. Benar, Bu. Ini Dinda yang belikan. Sarang walet buat Bu. Sekotak ini harganya ratusan ribu. Aku tak perlu. Ah, Bu. Jangan marah lagi dong. Kita kan satu keluarga. Tidak ada dendam yang bertahan semalaman. Betul kan? Betul. Lihat, Bu. Kami tahu salah. Bahkan bawakan hadiah khusus. Minta maaf tulus. Maafkan kami, ya. Anakku ini takkan berbuat sesuatu tanpa pamrih. Tiba-tiba datang minta maaf hari ini. Pasti ada maksud lain. Katakan, kalian datang kali ini sebenarnya mau apa? Ah, Bu. Antara ibu dan anak, masa sampai bermusuhan? Dulu aku bicara kasar, aku minta maaf. Oh, soal rumah lama juga. Aku dan Arga sudah pikirkan, itu punya Bu dan Ayah. Mau diapakan? Terserah, Bu. Betul. Kita kan satu keluarga. Yang penting rukun. Kalian benar-benar tak mau lagi? Benar, tak mau. Bu, nanti kredit rumah juga kami bayar sendiri. Cuma ada satu hal. Harus dibicarakan dulu. Ternyata ada maunya. Apa? Bu juga tahu kerja Arga tidak terlalu stabil. Kalau harus bayar kredit rumah per bulan, sulit sekali. Lagi pula Niko juga perlu pindah ke rumah zona sekolah unggulan. Mau minta tolong Bu mencarikan kerja buat Arga? Aku tak bisa bantu. Aku cuma guru pensiunan. Tak ada koneksi. Buat ganti kerjaan kalian. Ya ampun Bu, bilang aja sama sendiri. Kan tinggal omong. Aku nggak ngerti maksudmu. Aku nggak bisa bantu. Bima juga pasti nggak bisa. Kok nggak bisa? Bu, kan cuma perlu satu kalimat dari Ibu. Bu, Ibu pura-pura nggak ngerti ya. Paman Rian dulu utang. Banyak banget. Ibu aja mau jual rumah. Sekarang aku minta Ibu aturin kerja buat suamiku. Susah sekali diminta bantu. Apa aku ini bukan anak kandung Ibu? Bu, kami juga nggak mau cari jalan pintas. Cuma pengen cari kerja yang aman dan tentram. Tolongin kami dong. Sudah ku bilang aku nggak bisa. Kalau kalian datang hari ini, cuma buat urusan ini, silakan pulang. Bu, cuma satu kalimat. Nggak mau bantu? Pengen bunuh aku ya? Aku nggak peduli. Hari ini urusan ini harus Ibu selesaikan. Maya, tidak terluka? Tidak apa. Hanya bertengkar sedikit. Ah, Om Pratama, Anda datang. Ini semua salah paham. Kami datang untuk meminta maaf pada Ibu. Benar, Direktur Utama Pratama. Mengganggu Anda. Maaf sekali. Kalian datang untuk minta maaf? Benar. Hari ini kami terutama datang untuk berkenalan dengan Anda. Sekalian minta maaf pada Ibu. Ah, lalu bicarakan kalian. Masa depan. Ya, Direktur Utama Pratama.
Sebelumnya kami, Asada sedang berhadapan dengan orang besar. Sangat menghina Anda. Sekarang tahu status Anda. Kami dari lubuk hati, bahagia untuk Ibu. Ibu punya pasangan hidup seperti Anda. Kami sebagai anak-anak juga lega. Hey, Status. Bima. Yang mereka katakan, apa maksudnya? Tak apa. Mereka seharusnya salah paham. Ibu. Kamu masih berpura-pura? Apa bodohnya? Om Pratama kami adalah Presiden Direktur Grup Pratama, kekayaannya ratusan miliar. Anda dapat pasangan hidup seperti ini, nanti bisa menikmati kebahagiaan. Direktur utama? Bima. Apa yang dia katakan? Apa grup Pratama? Ibu, kamu masih berpura-pura apa? Kami lihat sendiri, asisten Om Pratama. Jemput dia dengan mobil mewah, dan terus menyebut Direktur Utama Pratama. Direktur Utama, Anda nanti pasti bahagia. Ini benar? Bima, kamu ternyata Presiden Direktur Grup Pratama. Maya Lestari. Saya siapa, identitas saya apa, tak pengaruhi hubungan kita. Saya Bima Pratama, tetanggamu, yang suka dengar kamu main piano, orang biasa. Orang biasa. Om Pratama, Anda terlalu rendah hati. Kalau Anda orang biasa, di dunia ini tak akan ada orang kaya. Diam. Maya, aku tak sengaja sembunyikan. Kupikir hal ini tak penting disebut. Apalagi, kalau ku beritahu, malah akan membebanimu. Jadi aku... Jangan jelaskan lagi. Aku paham. Om Pratama, kita jangan bahas masa lalu. Bicara soal masa depan. Kita nanti jadi keluarga. Hahaha. Lihat. Ini suamiku. Namanya Arga Wijaya. Rajin dan bisa diandalkan. Perusahaan Anda besar. Tolong beri kami pekerjaan. Manager atau direktur, bisa kan? Kami pasti akan bekerja dengan baik. Direktur Utama Pratama, saya pasti kerja keras. Tak akan sia-siakan kepercayaan Anda. Satu keluarga? Dinda Lestari, kamu ngomong apa sih? Bu, sudah kayak gini, masih mau pura-pura? Siapa Direktur Utama Pratama? Kami sudah lihat sendiri. Oh, aku tahu. Kamu takut kami dapat keuntungan? Minta bantuan kami, ya? Bu, kau terlalu egois. Dinda Lestari, perhatikan sikapmu. Dan aku tak akan menyalahgunakan wewenang untukmu. Direktur Utama Pratama, Direktur Utama jangan marah. Dinda bicara sembarangan. Aku juga bukan minta koneksi. Biarkan mulai dari bawah saja. Arga Wijaya, apa latar belakangmu? Kau tahu standar rekrutmen kami? Bukan cuma direktur, bahkan staf paling bawah. Harus sarjana kampus ternama. Sedangkan kau, lulusan SMA, mau masuk grup Pratama? Kau keterlaluan. Aku tahu persis perlakuanmu pada Maya. Dengan moralmu, mau masuk grup Pratama? Mimpi. Bu, dengar itu? Om Pratama jelas-jelas tak kasih kami jalan hidup. Tega-tega lihat, menantumu hidup biasa-biasa saja? Lihat cucumu ikut kami menderita? Sanggup. Kau, Bu, kami cuma mau kerja stabil, dapat penghasilan tetap. Itu berlebihan? Bu sudah dapat orang kaya raya, tak bisa bantu kami? Dinda Lestari, kerja didapat dari usaha dan perjuangan, bukan dari minta-minta lewat koneksi. Apalagi perusahaan Bima punya aturannya sendiri. Kenapa harus dibuat pengecualian untuk kalian? Berdasar apa? Karena aku anakmu, karena nanti kau akan hidup bersamanya. Karena aku ini daging yang lahir dari tubuhmu. Sekarang kau dapat sandaran kuat, langsung mau buang kami? Kau tegas sekali. Pergi! Kalian pergi dari sini. Urusanku tak perlu kalian ikut campur. Urusan Bima lebih tak perlu kalian ikut urus. Jangan kira dapat pacar. Orang kaya raya lantas hebat. Ku dengar baik-baik. Kalau hari ini, Arga tak kau dapatkan pekerjaan, aku akan bikin ulah. Akan ku buat semua orang tahu bagaimana kalian berdua tua tak tahu malu ini. Berbuat tak senonoh. Bu, Direktur Utama Pratama, kita kan masih keluarga. Kalau ribut, rugi semua. Dinda cuma kalap sesaat. Berilah kelonggaran, bantu kami sedikit. Kami janji, nanti akan berkelakuan baik dan berbakti pada ibu. Kok kalian bisa hina sekali? Kau mau apa? Aku tak mau apa-apa. Kami cuma mau perjuangkan hak kami. Bu, ibu tega melihat anakmu terdesak begini? Ibu senang ya? Dinda Lestari, ku katakan sekali lagi. Sudah 30 tahun ku besarkanmu, sudah berbuat semampunya. Mulai sekarang, jangan masuk rumahku lagi. Kamu tak diundang. Sekarang, pergi dari sini. Bu, kamu mau putus hubungan denganku hanya demi orang luar ini? Dinda Lestari, aku tak pernah berutang padamu. Justru kamu berutang nyawa padaku. Dinda, sakit sekali hatiku.
Di kehidupan sebelumnya, saat aku sakit parah, kau usir aku dari rumah. Sendirian, tinggal di kontrakan gelap. Sampai mati, anak durhaka itu tak datang, menengokku sekalipun. Anak macam kamu, lebih baik tidak usah ada. Maya Lestari, hari ini baru kusadari. Benar-benar paham orang macam apa kamu ini. Untuk mendekati orang kaya raya, kamu tega meninggalkan anak kandungmu sendiri. Ibu yang tega begini. Aku Dinda Lestari. Tak pantas aku dekati. Dinda, jangan lanjutkan. Kenapa tidak? Aku harus katakan, Maya Lestari, mulai hari ini, hidup atau matimu, tak ada hubungannya denganku. Nanti kamu pasti akan ditinggalkannya. Bahkan jika kau berlutut minta tolong, aku takkan peduli. Ini Lestari, maafkan aku. Aku terlambat datang. Bukan salahmu. Ini semua salahku. Aku masih menyimpan sisa harapan terakhir padanya. Tadi dia berdiri di hadapanku. Sebentar saja aku sempat benar-benar mengira dia sudah sadar kesalahan. Dan datang untuk minta maaf. Bima, aku sangat menyesal padamu. Aku tak pernah menyangka dia bisa sampai seberani itu memanfaatkanmu. Ini bukan salahmu, Maya. Mereka yang memanfaatkan tanggung jawabmu sebagai ibu. Mereka seenaknya menginjak-injak kebaikanmu. Semua gara-gara dia. Bima, terima kasih. Bukankah sudah kukatakan, kau tak perlu bersikap terlalu formal padaku? Mengapa? Mengapa? Maya, ada beberapa kata. Sudah lama ingin ku sampaikan. Di ruang piano kelas minat, saat pertama bertemu, kulihat semangat bermusik bercahaya di matamu. Aku langsung tertarik. Semakin lama bersama, semakin kusadari kelembutan dan kebaikan hatimu. Meski niat baik disalahpahami, kau selalu bisa menjaga kelembutan di hati. Kulihat kau diperlakukan buruk oleh putrimu dan menantumu. Kulihat kau pura-pura kuat. Aku ingin melindungimu. Tapi aku... Maya, aku tahu kau mengalami banyak kekecewaan. Mungkin masih ragu dengan perasaan. Tapi ingin ku katakan, aku hanya ingin menjadi sandaranmu. Menjadi tempat berlindungmu. Agar kau bisa tenang, melakukan hal yang kau suka. Memainkan piano yang kau cintai. Aku menyukaimu, Maya. Bukan sekadar perhatian tetangga, tapi keinginanku untuk menjalani hidup bersamamu. Maukah kau memberi kesempatan ini? Aku mau... Aku mau... Sungguh. Bagus sekali. Haha, Maya. Mulai hari ini, kaulah pasangan hidupku. Hahaha. Ya... Pasangan hidup. Ibu kok tega banget? Sekarang dia dekat sama orang kaya raya. Terus nggak peduli lagi sama anak kandungnya sendiri? sudah. Jangan ribut. Sepanjang hari cuma bisa merengek. Arga Wijaya, kamu berani nyalahin aku? Ini masalah kamu yang nggak becus, nggak punya kerjaan tetap. Kalau nggak mana mungkin kita bisa terpuruk kayak sekarang ini. Salahku? Siapa tuh yang dulu maksa ngambek sama ibu? Aku udah bilang dari dulu, suruh kamu minta maaf ke ibumu. Tapi kamu, ngeyel bilang kamu anak satu-satunya anak ibumu. Dia pasti nggak tega usir kamu. Sekarang, ibumu udah kaya, nggak mau tahu lagi sama kamu. Aku nggak ngerti ibuku, kenapa jadi kayak gini? Dulu kan nggak begini. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Sekarang makanya cuma ada piano itu sama Direktur Utama Pratama. Mana mungkin dia masih ingat kamu? Sudahlah, terima nasib aja. Aku anak satu-satunya dia. Segala miliknya harusnya jadi hakku. Kenapa dia bisa tinggal di rumah bagus kayak gitu? Sementara aku harus ngekos di kontrakan sempit dan kumuh ini? Udah. Mendingan waktu luangmu dipakai buat mikirin bayar sewa bulan depan. Aku kasih tahu ya, tuan tanah udah nagih lagi. Ya, kita masih ada cicilan rumah. Uang! Dari mana uangnya? Kalau terpaksa, rumah yang mama bayar bukannya dijual saja. Tidak bisa. Cicilan rumah itu sebentar lagi lunas. Kalau rumah tidak dijual, siapa bayar sewa? Siapa bayar cicilan? Kamu mau tidur di jalan? Sungguh kesal. Maya Lestari, kenapa kamu jadi begini? Luar biasa. Kalian kompak sekali. Sangat bagus. Tapi lagu ini sepertinya belum pernah kudengar. Kalian yang mengaransemen sendiri? Kami yang menulis bersama. Ini lagu baru. Tak kusangka kalian begitu hebat. Ini berkat Maya yang main dengan baik. Irama dan perasaan ditangkapnya dengan pas. Aku cuma mengikutinya. Bagaimana bisa? Ini semua jasaku? Kalau bukan kau yang mengarahkan melodi, lagu kita ini tidak akan selancar ini. Kalian berdua jangan saling puji lagi. Lagu ini sangat cocok, sangat sesuai dengan nuansa video promosi. Coba latih lagi beberapa kali, perbaiki detailnya.
Nanti saat tim syuting datang, bisa langsung dipakai. Baik, kami pasti akan berlatih sungguh-sungguh. Kamu lanjutkan dulu, aku mau angkat telepon. Bagaimana hasil penyelidikan Arga Wijaya? Direktur utama Pratama sudah ketemu. Saat ini dia kerja sebagai staf administrasi di perusahaan kecil. Perihal promosi jabatan yang Bapak minta sebelumnya juga sudah diatur. Hanya saja, apakah Bapak sungguh mau mempromosikan orang seperti dia? Saya ingat dulu dia pernah mengganggu Bu Lestari dan membuat keributan. Maya itu baik hati, tak mau berhitung dengan mereka. Jadi biarlah saya bantu mereka sedikit. Menantu tak tahu balas budi sudah dipromosikan. Si anak tak berbakti tunggu saja dipecat, pulang jadi pengasuh. Kalau dia anggap Maya mengurus anak dan rumah itu mudah, biarkan dia merasakannya sendiri. Dinda Lestari, ini yang keberapa kalinya? Keberapa kali kamu pulang lebih awal? Kamu kira perusahaan ini rumahmu? Mau pulang kapan saja? Bisa seenaknya? Atasan, memang belakangan ini, anak saya tak ada yang jaga. Ditambah orang tua di rumah, tak bisa diandalkan. Jadi saya Saya tak peduli apa alasannya. Perusahaan ini bukan lembaga amal. Kalau pulang awal sekali lagi, langsung dipecat. Halo. Sudah berapa kali ibu bilang, jangan main lempar-lemparan. Kenapa kamu tak pernah dengar? Ibu galak, ibu jahat. Aku tak suka ibu lagi. Ibu galak. Dinda, ada kabar baik besar? Mau aku kasih tahu? Apa ini? Tanya anakmu. Sudah berapa kali ku bilang, habis main jangan berantakan? Dia tak mau dengar. Kalau anak bikin berantakan, kau rapikan saja. Kan selesai? Perlukah sampai merusak mainannya? Kau bicara mudah saja. Kenapa kau tak rapikan? Kau juga tahu, aku sibuk kerja. Mana sempat urus ini? Kau tak sempat? Lalu aku yang harus sempat? Aku tak perlu kerja? Dinda, bagaimana kalau kau berhenti kerja? Apa? Siapa suruh aku berhenti? Aku baru naik jabatan. Gajiku naik 2 kali lipat. Serius? Di perusahaan kecilmu itu, masih bisa naik jabatan dan gaji? Kenapa bisa? Tentu karena kemampuanku. Bos bilang, dia sudah lama lihat aku punya potensi. Rajin dan tekun. Bos juga bilang, kedepannya akan fokus bina aku. Oh ya, nanti, mungkin sesekali lembur, juga ada lebih banyak acara. Kau lembur? Lalu Niko bagaimana? Kalau aku telat lagi, atasan kami pasti akan pecat aku. Dinda, aku baru naik jabatan. Pasti kerjaan nomor 1. Tak boleh gagal. Kerjaanmu itu melelahkan, gajinya pun tak seberapa. Bosnya juga pelit. Kalau memang susah, berhenti saja kau kerja. Berdasarkan apa? Kenapa aku yang harus berhenti kerja? Dinda, anak terus-terusan tidak ada yang jaga, juga tidak baik. Lebih baik, kamu fokus saja di rumah merawat anak. Setelah pekerjaanku stabil, penghasilanku tinggi, baru kamu cari kerja lagi. Tapi, pekerjaan ini susah kutemukan. Dinda, kamu cuma berkorban sementara. Lagi pula, di rumah jaga anak, apa salahnya? Ibu dulu juga begitu kan? Kamu sendiri bilang, setiap hari santai saja. Kalau begitu baiklah. Tapi kita janji dulu, setelah kamu mapan, kita harus cari pengasuh. Aku harus kembali kerja? Tenang saja, setelah gajiku naik lagi, akan kucarikan pekerjaan yang lebih ringan. Niko, cepat mandi, ya. Ibu buatkan sarapan untukmu. Sepertinya, aku lumayan punya bakat masak ya. Niko, suruhmu mandi, kenapa tidak mau? Masih main-mainan di sini? Mau main ya main. Mau main ya main. Kamu... sudah. Cepat, sini makan. Makan. Yay. Bu, aku nggak mau makan telur goreng. Aku mau roti. Di rumah nggak ada roti. Cuma ada telur yang bu goreng tadi pagi. Cepat makan. Telurnya jelek banget. Aku nggak mau. Sudah ada yang makan saja syukur, cepat makan. Bunya galak. Aku nggak suka bunya lagi. Bunya galak. Nggak mau makan ya? Oke. Sekolah. Ayo. Kenapa rumah berantakan begini? Mainan berserakan di lantai, kenapa kamu nggak membereskan? Aku membereskan sepanjang pagi. Niko terus mengganggu. Nggak bisa bersih sama sekali. Makan dulu. Aku masak mie. Makanlah ini. Mie polos? Lauknya mana?
Di rumah nggak ada sayur. Uangnya juga kurang. Cuma beli mie. Uang kurang. Bukannya aku baru kasih 200 kemarin? Kok bisa cepat habis? 200 bisa buat apa? Aku beli sedikit camilan dan keperluan. Jadi ya sisa sedikit. Menurutku, kamu nggak bisa mengatur keuangan. Dulu waktu Bu di rumah, ratusan ribu bisa buat belanja dan masak. Bahkan rumah bisa rapi dan bersih. Ganti kamu kok nggak bisa? Aku kan belum pernah kerja begitu. Mana bisa dibandingin sama mama? Nggak pernah ya belajar dong. Aku kerja seharian di luar, capek sekali. Pulang ke rumah, makanan hangat saja nggak kebagian. Aduh, aku nggak ngerti. Kamu di rumah seharian ini, ngapain aja sih? Dari pagi bangun tidur, aku jagain anakmu. Bersihin rumah. Masak juga. Aku sempat santai. Sekarang uangmu nggak cukup, lalu nyalahin aku. Nyalahin aku? Waktu mama di sini, semua baik-baik saja. Giliran diganti kamu, kok masalahnya jadi banyak? Karena mamaku memang sudah nasibnya jadi pengasuh. Sudah puluhan tahun melakukannya. Pasti lebih jago dariku. Sempurna. Take ini oke. Syuting video dokumenter promosi kita. Ini benar-benar selesai. Syukur. Akhirnya selesai dengan lancar. Ini berkat bantuanmu. Kalau tidak pasti nggak akan semulus ini. Kalian berdua kompak sekali. Lagu ini, dengan permainan kalian berdua, hasilnya lebih baik dari perkiraan. Nanti setelah diedit, aku kirimkan segera ke kalian. Wah, repot-repot ya. Kalian yang repot, syuting seharian penuh. Benar-benar merepotkan kalian. Iya, ada satu hal mau kubicarakan. Apa? Katakan saja. Hari ini ulang tahunku. Aku pikir, malam ini kau bisa datang merayakannya. Tidak tahu, apakah kau senggang? Oh, hari ini ulang tahunmu? Kenapa tak bilang dari dulu? Aku belum siapkan hadiah. Hadiahnya belum kusiapkan. Tak usah siapkan hadiah, kau datang saja sudah cukup. Oh ya, nanti malam anakku juga akan datang. Kebetulan dia ingin pakai kesempatan ini untuk bertemu denganmu. Apa kau bersedia? Wah, anakmu juga datang? Ini terlalu mendadak. Dia berapa usianya? Haruskah aku siapkan sesuatu? Hadiah untuknya? Tak perlu, tak usah siapkan apa-apa. Dia cuma anak nakal, sifatnya santai dan mudah bergaul. Dia juga sering dengar aku cerita tentangmu. Jadi dia ingin berkenalan denganmu. Tenang saja, hanya di rumahku. Kau tak perlu gugup. Baiklah kalau begitu. Aku akan datang. Sungguh? Bagus sekali. Sudah, jangan dipeluk. Aku harus buru-buru. Pulang ganti baju. Baik, aku tunggu. Apa aku terlalu formal? Aduh, seharusnya aku pakai baju kasual. Tidak kok, sangat cantik. Pas dan elegan, ini sudah bagus. Tapi aku masih merasa agak aneh. Aku takut anakmu nanti menertawakanku. Tak apa, dia tidak berani. Kalau dia berani bilang kata-kata tak enak, langsung kusir dia. Ayo. Haruskah kita siapkan buah atau kue? Tidak usah, hari ini ulang tahunku. Anakku sudah bilang dari pagi, dia mau masak sendiri. Anakku ini masakannya lumayan. Tenang saja. Dia yang masak. Dia yang masak. Hari ini ulang tahunku. Mana ada harus masak untuk mereka. Yang ulang tahun masak. Ibu, hari ini kan ulang tahun Ibu. Tambah 2 lauk lagi. Aku mau makan daging merah kecap. Iya, ibu rebus ikan juga. Niko suka. Tapi aku hari ini kurang enak badan. Bagaimana kalau masak yang sederhana saja? Masa begitu, aku dan Arga sengaja izin pulang cepat. Untuk temani Ibu rayakan, aku hari ini harus makan enak. Lagi pula, Bu, kelihatannya tidak apa-apa. Tahan saja, Bu. Nenek, aku mau daging merah kecap. Cepat masak. Bu, rebus sup juga untuk kesehatan. Bu, cepat masak. Kami lapar sekali. Wan. Kenapa? Tidak apa-apa. Cuma merasa anakmu sangat berbakti. Anakku ini. Nanti juga anakmu. Kita sudah satu keluarga. Baik. Ayah, selamat ulang tahun. Ayah, aku pulang. Ini anakku, Rizky Pratama. Rizky, ini Bu Lestari. Selamat siang, Bu Lestari. Panggil saja Rizky. Ayah saya sering cerita tentang Bu. Katanya main pianonya luar biasa. Juga ikut syuting video promosi.
Hari ini, akhirnya bisa ketemu langsung. Ah, mana ada. Ya, Pak. Ini untuk Bapak. Semoga rezeki luas lautan dan panjang umur. Baik, Pak, Sinta di luar negeri. Malam ini, kayaknya dia tak bisa pulang. tak apa. Dia punya urusan sendiri. Mana bisa dia seperti kamu? Pak, jangan bilang begitu. Soalnya saya setiap hari hanya malas-malasan. Saya juga sibuk setiap hari. Baiklah. Waktu luang hari ini, saya tukar dengan lembur 10 hari. Iya. Ayah kan sudah tahu. Cepatlah ke dapur masak. Siap. Saya segera ke dapur untuk memasak. Silakan Bu dan Pak duduk dulu. Maaf merepotkanmu. Tak apa. Hari ini ulang tahun ayah. Saya cuma bercanda. Ini kewajiban saya. Putranya sungguh berbakti. Melihatnya saja sudah senang. Dia itu hanya hari ini agak mengerti. Biasanya juga nakal, suka usil. Bu Lestari, jangan dengarkan ayah. Saya biasa sangat berbakti. Bu, apakah ada makanan yang dihindari? Saya buatkan iga asam manis, udang rebus, dan 2 sayuran, bagaimana? Tidak ada. Aku makan apa saja yang kalian masak. Aku tidak pilih-pilih. Kalau begitu, kamu masak saja sesuai caramu. Oke. Aduh, Ada apa? Kamu bukannya lagi masak? Kok bisa begini? aku tidak tahu. Ini tiba-tiba berasap. Dinda Lestari, masak saja, bisa berantakan begini. Lihat wajan ini, masih bisa dipakai? Teriak apa sih? Kan sudah aku bilang, aku cuma lengah sebentar. Tiba-tiba berasap. Aku kan tidak sengaja. Dulu mama di rumah, setiap kali makan selalu ada makanan hangat dan enak. Lihat kamu, masak saja langsung rusak wajannya. Kan aku memang tidak bisa. Salah mama tidak ajariku. Jangan salahkan orang lain. Aku setiap hari kerja di luar, capek mati-matian. Pulang cuma mau makan makanan hangat. Lihat kamu, masak saja langsung bikin dapur. Jadi tempat kecelakaan. Kan sudah kukatakan ini kecelakaan. Nanti lain kali, aku belajar lagi, bukannya jadi bisa. Aku malas bertengkar denganmu. Sudahlah, aku makan di luar hari ini. Kamu beresin dapurnya. Arga Wijaya, kembali sini. Dapur sekotor ini, bagaimana aku beresin sendirian? Bersulang. Ayah, Bu Lestari. Coba masakan andalan saya. Iga asam manis ini. Saya latihan berhari-hari. Pasti cocok seleranya. Enak sekali. Menurut saya, bahkan lebih enak daripada di hotel mewah bintang 5. Bu Lestari. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Wan, mari kita bersulang. Selamat ulang tahun, Bima. Ayah, saya lihat sekarang ayah selalu ceria. Lebih tenang daripada waktu di kantor dulu. Ini berkat Bu Lestari. Kamu ini banyak bicara, makan yang baik. Tapi Wan, dengan kehadiranmu, rumah tua saya ini baru terasa lebih hidup. Jangan banyak omong. Betul, Bu Lestari. Kalau suka, sering-sering datang. Atau langsung pindah saja ke sini. Nanti saya akan mengawasi ayah. Tingkatkan kemampuan masaknya. Jangan sampai Bu Lestari dirugikan. Hah, kamu ini berani mengatur-atur ayahmu? Jangan lupa, kemampuan masakmu masih saya yang ajari. Hahaha. Aduh, saya tidak mabuk. Saya benar-benar tidak mabuk. Ini di mana? Saya mau keluar. Biar saya pulang. Ini rumahmu. Aduh, mana mungkin ini rumahku? Ini kayaknya beneran rumahku. Iya. Kamu tidak salah lihat. Ini memang rumahmu. Sini, duduk manis ya. Aku ambilkan air hangat. Jangan pergi. Temani aku ngobrol. Hari ini ulang tahunmu. Masa disuruh kerja? Baik. Aku tak kemana-mana. Mau ngomong apa? Aku temani. Anakmu sangat baik. Tidak seperti anakku. Tak hanya rebut rumah. Tinggalkan aku sendiri. Kesepian di luar. Sudahlah. Itu semua sudah lewat. Iya. Pasangan hidup. Kamu adalah pasangan hidupku. Betul. Aku tak hanya pasanganmu. Nanti, aku akan temanimu main piano seumur hidup. Temanimu makan setiap hari. Tenang saja. Tak akan kubiarkan kau sendiri lagi. Iya.
Aku tak hanya pasanganmu. Nanti, aku akan temanimu main piano seumur hidup, temanimu makan setiap hari. Tenang saja, tak akan kubiarkan kau sendiri lagi. Ya, main piano. Aku mau mainkan piano untukmu. Hari ini ulang tahunmu. Aku mau mainkan lagu selamat ulang tahun. Aduh, jangan bergerak-gerak. Kamu sudah mabuk, susah berdiri. Mainkan nanti setelah sadar. Aku tunggu. Apa kamu jijik padaku? Main pianoku jelek? Masa sih? Kamu yang terbaik. Di hatiku, tak ada yang lebih hebat. Nah, baru benar. Dulu tak ada yang dengar aku main piano. Aku main untuk diriku sendiri. Tapi sekarang, aku ingin memainkannya untukmu. Baik, aku akan selalu menemanimu. Aku jadi pendengar setiamu. Baik, ingat janjimu. Jangan bohong padaku. Soal pekerjaan Arga Wijaya itu, cari alasan saja. Kembalikan dia ke posisi lamanya. Baik, Direktur Utama Pratama. Kenapa baru pulang? Perusahaan tiba-tiba memberitahu, katanya aku diturunkan jabatan. Gajiku dikembalikan seperti dulu lagi. Diturunkan jabatan? Bukannya kamu baru saja naik jabatan? Dan sebelumnya, bukannya kamu bilang, atasanmu bilang, sangat menghargaimu, ingin fokus membimbingmu? Kenapa tiba-tiba menurunkan jabatanmu? Aku mana tahu. Atasan cuma bilang, proyek yang kutangani ada masalah. Klien tiba-tiba tarik dana dan minta ganti saya. Aku curiga, aku dijebak orang. Jangan-jangan Bima Pratama? Tapi kenapa dia berbuat begitu? Kita kan tak punya masalah dengannya. Kenapa dia mau menyerang kita? Pasti karena ibumu mengadu padanya. Dia ingin balas dendam padaku. Ibuku? Masa dia tegas sekali? Dia sudah berlaku begini pada kita. Kenapa masih tak mau melepas? Sekarang gimana? Sewa listrik, air, biaya sekolah Niko, kredit rumah juga, semuanya bergantung pada gajimu. Aku mana tahu, harus gimana? Dari dulu kan sudah kukatakan, jangan berlebihan, jangan perlakukan ibumu, terlalu kejam. Kamu tak mau dengar. Nah, lihat sekarang, ibu benar-benar tinggalkan kita. Kita sebentar lagi tidur di jalanan. Tidak bisa. Aku anak perempuan satu-satunya ibuku. Dia tak boleh tinggalkan aku. Kamu mau apa? Kamu gila? Ibu kamu sekarang punya Bima Pratama di belakangnya. Kalau sampai kita buat dia marah, naik jabatan, jangan harap pekerjaanku saja bisa hilang. Kita ke rumah ibu sekarang. Temui dia. Bahkan kalau dia tak buka pintu, kita bobol saja kuncinya. Yang penting bisa masuk. Nanti kita ambil hanya satu hal. Ambil saja surat tanah rumah lama peninggalan ayah itu. Bawa keluar. Bobol kunci? Itu melanggar hukum. Kalau ketahuan gimana? Ah, tenang saja. Ibuku itu masih belum kau kenal. Hatinya sangat lembut. Lagi pula, aku anak kandungnya. Nanti kalau ketahuan pun, dia tak tegas laporkan polisi. Tapi kalau tak ketahuan, kita dapat surat tanah, sama saja dengan dapat uang ganti rugi penggusuran. Pasti bisa lewati masalah ini. Lagi pula, itu rumah ibuku. Ambil barang saja kok dilarang. Baik, ikuti saja rencanamu. Tapi kalau ketahuan, kamu harus bantu aku menutupinya. Tenang saja. Walaupun ibuku akhir-akhir ini keras hati, tapi aku kan anak kandungnya, ikatan darah tak mungkin putus. Oke, ayo kita ke sana sekarang. Bu! Bu! Buka pintunya. Kenapa ibu menyuruh Bima Pratama menjahati Arga? Arga sudah dapat pujian atasan dan naik jabatan. Cuma karena sepatah kata Bima, jabatannya Arga diturunkan. Kembali ke posisi lama. Ini buat Arga sangat tidak adil. Bu! Bu! Dinda, bukannya kita mau mendobrak kunci? Ngomong gini-gini buat apa? Bodoh. Aku bilang gini, tentu buat menggugah rasa sayang ibu. Kalau dia menyesal dan menyuruh Bima mengembalikan jabatanmu, kita nggak perlu ambil risiko mendobrak pintu. Oh, begitu. Bu, apa ibu masih marah sama aku? Aku sudah datang berkali-kali untuk minta maaf. Ibu mau bagaimana lagi?
Karena ibu, jabatan Arga sudah diturunkan. Ibu mau menghancurkan hidup kami? Bu! Bu, aku tahu kau di dalam. Cepat buka pintu. Kalau tak kau buka, pintu ini kuhancurkan. Dinda, jangan-jangan dia sedang keluar? Dia kan sudah tua, mau pergi kemana? Sudahlah, kalau dia tak mau buka, kita paksa saja kuncinya. Kita tak perlu turun tangan? Tak usah. Makan dulu, kenyang dulu, baru bisa nonton pertunjukan. Hah, kalau begitu Maya, kau makan lebih banyak. Aku tahu kau suka kepiting. Ini bubur kepiting khusus yang kubuatkan dengan chef. Lezat sekali. Waktunya tiba. Halo, Pak Petugas. Ada orang masuk rumah saya tanpa izin. Alamatnya, Kompleks Cemerlang Blok 3 Unit 201. Jangan bergerak, kami petugas. Pepak petugas. Ini salah paham semua. Dia ibu saya. Ini rumah ibu saya. Entah kenapa, kami datang ke rumah ibu, malah mengundang kalian datang. Betul. Ini rumah mertua saya. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham, kami terima laporan bahwa kalian berusaha masuk paksa. Rekaman CCTV koridor. Dengan jelas menangkap kalian, sedang membobol kunci. Masih berani bilang salah paham? Dinda Lestari, kau brengsek. Ini semua salahmu. Bukan aku. Bukan aku. Bu, aku mohon jelaskan pada Pak Petugas bahwa kami benar-benar hanya ingin menjenguk. Ini semua salah paham. Aku tak tahu soal membobol kunci. Iya, Bu. Lihatlah, Niko. Dia masih kecil. Dia tak bisa kehilangan ayah dan ibunya. Kalau Bu membiarkan kami ditangkap, Niko akan jadi anak yatim piatu. Seharusnya kalian pikirkan akibatnya sebelum membobol kunci. Pak Petugas, mereka sudah berkali-kali datang meminta uang ganti rugi penggusuran dan rumah. Setelah ditolak, mereka masih buat keributan. Mereka membobol kunci, pasti sudah direncanakan. Diam kau. Bu, tolong selamatkan aku. Buktinya jelas, ikut kami untuk menjalani penyidikan. Jangan. Maya Lestari, aku anak kandungmu. Kau tega laporkan aku ke polisi? Justru karena kau anakku, aku terus memanjakanmu. Tapi kau merebut rumah, minta uang ganti rugi, bahkan membobol kunci dan masuk paksa. Kau anggap aku ini ibumu? Kalau bukan karena kau tiba-tiba tak peduli kami lagi, aku akan sampai begini? Ini semua salahmu. Bu, Niko tak bisa hidup tanpa orang tua. Bu, aku mohon, beri kami kesempatan. Kesalahan harus dibayar. Ayo pergi. Maya Lestari, perlakuanmu ini akan kubalas. Tenang saja. Mereka akan didenda, ditahan beberapa hari, lalu dibebaskan. Setelah dapat pelajaran ini, pasti ke depannya tak akan berani ganggu lagi. Saat ini, aku merasa lega.